Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada pertemuan kali ini, khususnya malam ini ya, kita akan belajar sambil menonton ya, belajar memahami Al-Quran sambil menggunakan media yaitu video pembelajaran. Ya, nanti yang akan kita bahas di sini, kita lihat di sini tentang 9 keutamaan membaca Al-Quran. Jadi silakan nanti videonya dilihat ya, yang dihayati dan yang pastinya nanti dipraktekkan ya untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, langsung saja mulai. Sebelumnya kita mulai dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembilan keutamaan membaca Al-Quran. Pertama, Al-Quran merupakan salah satu zikir yang paling utama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah." Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Hadits riwayat Muslim. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama lainnya berpendapat bahwasanya membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Kedua, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadits riwayat Muslim. Ketiga, membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Keempat, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mahiru bil-Qur'ani ma'a as-safarati al-kiram al-bararah walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alayhi syaqqun lahu ajrani." Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadits riwayat Muslim. Kelima, membaca Al-Quran seperti orang yang bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-jahiru bil-Qur'ani kal-jahiri bis-sadaqah, wal-musirru bil-Qur'ani kal-musirri bis-sadaqah." Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadits riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Oleh karena itu, bagi orang yang khawatir riya, maka lebih utama membaca Al-Quran secara sembunyi. Namun jika tidak khawatir, maka lebih utama secara terang-terangan. Karena rahmat dan ketentraman akan turun ketika berkumpul membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikatu wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala
orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utruja, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihanah, kemangi, aromanya wangi tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hamdala, tidak ada wangi dan rasanya pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kenapa? Membaca satu atau dua ayat Al-Quran lebih baik daripada memperoleh satu atau dua ekor unta yang besar. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, "Ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila budhana aw ila al-'aqiq fayatiya min binaqatayn كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم." فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. Siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Badhan atau Aqib dan pulangnya membawa dua unta yang besar buruknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim? Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, kami suka hal itu." Beliau bersabda, "Tidak adakah salah seorang di antara kalian yang pergi ke masjid lalu ia belajar atau membaca dua ayat Al-Quran yang sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh dua ekor unta, tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta, dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan jika 4 ayat atau lebih, dia tetap akan mendapatkan pahala yang lebih baik." Hadis riwayat Muslim. 9. Tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang pernah berkata, "Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka perhatikanlah. Jika ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Tabarani. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala pernah berkata, "Kalau sekiranya hati kita bersih, tentu kita tidak akan pernah bosan membaca kitab Allah." Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kecintaan untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta mengamalkan kandungannya. Ya, baik, itu ya adalah keutamaan tentang membaca Al-Quran. Mungkin salah satunya kita sudah mendengar ataupun telah melaksanakan, ya kan. Jadi keutamaan itu sangat besar manfaatnya buat orang yang membacanya atau mempelajarinya. Membaca satu huruf ya itu pahalanya lebih dari hitung berlipat, ya kan. Apalagi kalau bacaannya berhuruf-huruf, ya kan. Contoh alif lam mim. Alif lam mim itu bacaannya atau hurufnya ada 3 huruf, alif lam dan mim. Maka kita akan mendapat pahala 3 kali lipat. Satu huruf, ya kan, dikalikan, satu huruf dikalikan, huruf lagi dikalikan, dan yang lainnya juga masih banyak ya keutamaan-keutamaannya. Silakan dipahami kembali ya tentang keutamaan membaca Al-Qurannya, biar pembacaan Al-Quran kita semakin baik, semakin bagus, dan semakin lancar untuk pengucapannya. Baik, paham ya? Ya, nanti untuk besok masih ada waktu, kita masih belajar tentang melihat video pembelajarannya tentang tajwid nanti ya, tentang tajwidnya itu sebentar ya. Di sini ada yang tanya? Nah, ya, paham semua? Ya, kalau paham semua, terima kasih. Semangat terus untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis Al-Qurannya agar kita mendapatkan pahala yang berlipat oleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.